hatinya senantiasa bersama Allah. Sendiri enak karena zikir, berdua enak karena zikir, berkeluarga enak karena ingat Allah. Di pasar enak, di rumah enak, di jalan enak, di mana-mana enak. Kenapa? Hatinya senantiasa zikrullah. Itu pentingnya. Ya kalau lupa, ini musibah. Lupa sama Allah musibah. Segala sesuatu pasti mengecewakan. Di dunia ya, gak ada yang tetap, gak ada yang senang terus, gak ada yang nyenangin terus, gak ada. Yang senantiasa menyenangkan adalah zikrullah. Itu adalah kebetulan Allah. Wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Banyaklah ingat Allah supaya kamu bahagia. Bahagia adalah tujuan orang. Zikrullah. Banyak ingat Allah, termasuk sholawat ingat Allah supaya. Pokoknya jangan sampai hati kita ini lupa kepada Allah. Kalau para mukmin lupa kepada Allah, musibah. Ingat hutang, musibah terus. Di hatinya utang, mulai keseksa utang. Di hatinya ngejar ambisi, sesuatu yang dia pengen gak sampai-sampaian, dia keseksa gitu. Di hatinya kesel sama seseorang, ya isinya kesel loh gitu. Ya, tapi hatinya marah pun enak, ya cinta pun enak, benci pun enak. Kenapa? Semuanya ada Allah gitu. Ya, al-hubbu fillah wal bughd, cinta karena Allah, benci karena Allah. Itu namanya udah dapat manisnya iman. Orang yang merasakan manisnya iman, dia senantiasa mendudukan Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya, sayangnya kepada orang tuanya, kepada anaknya, termasuk kepada dirinya sendiri. Iman manis rasanya. Kalau belum bisa tawar imanku, bisa juga asam iman. Asam itu saya ingat rumel asam dah. Iman rasanya asam. Ada yang iman aja pahit. Pahit merasa terpaksa, ibadahnya pahit, pengatarnya berat, pengatarnya pahit itu maksudnya. Berarti di hatinya itu imannya masih ada, belum merasa ke dalam, baru di permukaan dan sebagainya. Itu yang tahu diri kita lah, yang mengukur diri kita. Kita jangan nebak-nebak iman orang, kita nggak tahu. Mungkin rasanya, ya rasanya. Udah ibu ya, yang penting ibu paham. Sholat ya. Sholat duha ini panjang banget bahasannya. Walau anha ana sumilat halkan Rasulullah SAW yusalli duha walat la ilaha illallah min maghribi. Pernah suatu saat kita ini ditanya, annaha suilat, sebenarnya kita Aisyah ditanya, halkan Rasulullah SAW yusalli duha, apakah Nabi Rasulullah SAW sholat duha? Qalat berkata tidak, la ilaha illallah min maghribi, tidak kecuali setelah pulang dari bepergian. Ya, ini tandanya ya Nabi sholat duha ya enggak senantiasa ya. Walau anha, dan hadis itu juga marwa'at Rasulullah SAW yusalli qatul subhatul duha wa ini la usah subjuha. Dari cerita juga hadisnya, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW yusalli sama sekali subhatul duha ya. Wa ini la usah subjuha. Nabi tidak senantiasa melaksanakan sholat duha, tetapi senantiasa melakukannya ya. Dalam hadis yang lain Nabi subhatul duha ya, tidak sama sekali meninggalkan sholat duha, sudah usah duha kecuali Nabi melakukannya. Artinya apa? Bagi Nabi sesuatu yang sunnah menjadi wajib ya. Tetapi Nabi mencontohkan bahwasanya sholat duha itu tidak jadi wajib ya, apabila tidak dilakukan itu tidak berdosa. Dan istilahnya bagi orang yang memang biasa melakukannya itu boleh dikodok duhanya, boleh dilakukan. Pokoknya ini biasa sebagai duha, terus ada hal-hal yang menghalangi atau kita nggak bisa sholat duha di waktunya, terus habis sholat zuhur jadi kodok sholat duhanya, itu boleh aja kalau memang udah biasa sholat duha. Tapi kalau nggak biasa sholat duha ya nggak usah dikodok, ngapain ya, kodok sholat duha ya. Makanya
Siti Aisyah itu senantiasa melakukan sholat duha. Ya. Walaupun Nabi mencontohkan pernah tidak melaksanakan sholat duha. Artinya ketika kita ini banyak keluasan di pagi hari, ya sayanglah kalau kita nggak sholat duha, ya, sebagai tanda syukur kita. Karena dalam satu hadis yang lain Nabi mengatakan sedekah karena sambungan-sambungan yang ada di badan kita ini yang jumlahnya 360 sambungan setiap hari supaya disedekahkan. Tetapi cara sedekahnya itu ya cukup dengan sholat duha 2 rakaat itu sudah merupakan sedekah 360 sambungan yang ada di badan kita. Makanya orang sedekah itu insya Allah nanti akan berkah, badannya sehat, ya istilahnya bergerak semuanya di pagi hari. Ini cara nggak langsung mengolahragakan diri kita. Kan waktu duha kan ketika matahari naik semoga udah matahari udah ada mengandung vitamin ya, duha bergerak badannya, ya apalagi sampai 12 rakaat sampai waktu zuhur kan panjang waktunya. Nah insya Allah kalau kita rajin, badannya sehat, rezeki materinya juga akan tambah. Ya. Kalau badannya sakit ya rezekinya kan kurang. Ya. Yang biasa dagang kalau sakit itu dia dagang, yang kerja nggak kerja. Ya makanya kita sedekahkan badan kita ini dengan sholat ya duha minimal 2 rakaat. Dia punya hak. Tapi nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Tapi rugi kalau sunnah itu. Sunnah kan dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kok bonus ya keuntungan nggak mau diambil sayang-sayang. Ya, rugi ya. Hadis yang terakhir, Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sholatul awwabina hina ya tarmidul bisol. Rahul Sholatul awabin, sholat orang-orang yang bertaubat. Sholat awabin namanya itu, orang-orang yang mau kembali kepada Allah. Hina tarmidul bisol. Apabila tarmidul bisol, apabila sehingga kita ini tarmidul bisol itu artinya sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita mati ya. Sholatul awwabin, sampai kita meninggalkan sesuatu yang jelek, sesuatu yang dosa-dosa yang kita kerjakan kita tinggalin semuanya. Ketika kita merasa berdosa ya, merasa berbuat sesuatu dosa yang setiap hari ini baik yang disengaja ataupun tidak, itu kita diperintahkan sholat awabin, sholat taubat. Karena dari bangun tidur sampai tidur lagi banyak sekali dosa-dosa yang kita kerjakan. Orang yang mau sholat awabin, insya Allah ya, dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatul awabin, biasanya sholat awabin habis maghrib ya, maghrib 2, 3, 6 rakaat ya, sholat awabin. Sholat orang yang mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala dosa-dosa. Wa ana sallallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla duha 12 raka'atan banallahu qadran fil jannah. Ini hadisnya ya. Barang siapa yang salat duha 12 rakaat, banallahu qadran fil jannah, maka Allah akan membangunkan bangunan surga di dalam surga. 12 rakaat, 2 rakaat ya, 12 jumlahnya berarti 6 kali salam. Punya kapling di surga yuk. Punya bukan kapling lain, udah bangunan kosron fil jannah, bangunan di surga. Kita udah punya bangunan di surga ya. Mudah-mudahan sholat diterima.
Walaupun sekali kalau Allah bangunin. Iya, yang penting istiqomah. Jadi gini Bu, kalau sekali satu bangunan 12, kalau besok 12 lagi berarti 2 bangunan gini. Ya itu mah udah jaminan Allah ya. Yang penting kita udah punya bangunan di surga. Yang penting istiqomah, jangan sekali sholat terus nggak sholat lagi. Kita nggak tahu apa yang sekali yang diterima, apa yang kedua, apa yang ketiga, apa yang nanti udah mau mati baru diterima. Kan kita nggak tahu. Kita jangan meremehkan ibadah walaupun kecil ya. Kita nggak tahu yang kecil itu yang diterima, yang banyak belum tentu. Jangan kita remehkan sedekah 2.000 diterima 20.000 atau 2 juta. Barangkali yang 2.000 yang diterima kan yang awalnya 2.000, yang juta nggak diterima kan ada nilainya. Karena itu rahasia Allah. Makanya kalau rahasia Allah itu kita jangan meremehkan hal-hal yang kecil dan jangan bangga dengan yang besar. Ya biasa aja. Yang kecil mudah-mudahan diterima, yang besar mudah-mudahan diterima. Gitu aja. Yang diterima kan Allah. Ya, belum tentu kita ini istilahnya sedekah banyak itu nilainya gede, belum tentu ya. Kan ada hisab, ada mizan, ada hisab, ada ditimbangan, nanti ada hitungan. Ditimbang emang berat, ya ditimbang berat. Batu ditimbang berat, ya. Kapas ditimbang enteng, apa emas ya, namanya. Batu 1 truk, terus emas segenggam namanya ya. Kan timbangannya beratan batu, tapi hitungannya, hisabnya banyak emas, ya. Apalagi emasnya emas Jawa, hitung-hitung. Banyaknya ibadah belum tentu besar nilai pahalanya, ya. Banyak ngaji terus, ya. Tapi nggak pernah diamalkan, nggak dipraktekin. Ngaji tiap Senin, sampai Sabtu, sampai Senin lagi ngaji. Tapi nggak diamalin. Mendingan ngaji sekali Rebo doang, tapi dipraktekin. Ya, istiqomah lagi. Ya, banyak yang istiqomah itu. Pahalanya daripada yang ngaji doang. Ya berarti ibu gini, belanja banyak belanjaan, tapi dimasak enggak, dimakan. Jadi masak aja enggak, baru dimakan. Baju banyak selemari, yang dipakai cuma 1. Yang punya nilai 1, masa mau dipakai 2, 10 ya. Makanya yang bernilai adalah yang kita amalkan, kita gunakan dalam ibadah. Itu yang ada nilainya. Udah, saya pilih ini hadis terakhir. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad Rasulullah sallallahu baiti wasal di duha sama rakaat rahu Ibnu Hibban. Pada suatu waktu dari kita jasnya semoga Allah Nabi masuk ke rumah beliau Rasulullah. Baiti rumahku. Kalau orang perempuan rumah diakui rumah dia ya, rumahku gitu ya. Kalau ya baiti rumahku karena memang orang perempuan aktivitasnya banyak di rumah ya. Oke, baiti kata kita rumahku. Fasolid duha, maka Nabi sholat duha sama rokaatin 8 rakaat. Ini satu waktu Nabi sholat 8, suatu waktu Nabi sholat 4, suatu waktu Nabi sholat 12, suatu waktu Masya Allah. Artinya apa? Tidak dibatasi berapa jumlahnya Nabi ya, terserah mau berapa sholat banyaknya, seikhlasnya. Boleh 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, bebas ya. Kalau masih, ini waktu duha kan panjang ya, masih enak pengen lagi gitu. Yang penting nantinya ikhlas ngerjainnya. Saya pengennya 2 rakaat aja, ya udah 2 rakaat aja ya. Pengennya besok tambahin lagi, enak kok dirasain, enak, rezekinya tambah, hatinya tambah enak, tambah tenang, badannya tambah sehat, tambah lagi. Dan insya Allah kalau sudah terbiasa, maka sholat itu bukan lagi suatu beban, tapi sholat itu sebagai makanan pokok, menjadi kebiasaan yang kalau kita tinggal nggak enak rasanya. Tetapi bukan sholatnya yang menjadikan kita kaya, yang menjadikan kita sehat, tapi Allah lah yang menjadi tujuan kita. Niatnya karena Allah, bukan niatnya karena kaya atau karena sehat. Kenapa bukan? Niatnya lillah. Itu mah bonus di dunia ya, dijamin tidak fakir ya, bonus di dunia akan sehat dan yang abadi yang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
di sisi Allah adalah kekal abadi. Apabila diterima oleh Allah, ada catatannya di sana. Ya, karena lillahi yatim, karena lillahi hadir. Kalau karena Allah, pasti semuanya akan sempurna. Tapi kalau bukan karena Allah, akan binasa, akan kecewa. Ya, mudah-mudahan dengan perhatian Tuhan dipraktekin dia yang insya Allah mudah-mudahan kita punya kapling-kapling di surga nanti dengan keberkahan duha ya, yang kita istiqomahkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah nanti kita akan masuk ke bab sholat berjamaah wal jamaah. Ada pertemuan selanjutnya. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan manfaatnya. Ada yang mau tanya nggak, Bu? Ustaz, ada yang mengatakan sholat duha yang paling afdal 4 rakaat. Nah, satu lagi pertanyaan saya yang kedua mengenai sholat subuh, Ustaz. Apabila seseorang itu terlambat bangun, jadi kalau dia melakukan sholat qobliyah subuh, bahkan habislah waktu untuk wajibnya subuh. Ada yang mengatakan boleh dilakukan sholat qobliyah subuh menjadi ba'diyah subuh. Bagaimana sebenarnya ini, Ustaz? Satu lagi, Ustaz. Bila seorang istri mengikhlaskan suaminya pergi ke masjid untuk bersolat jemaah, pahalanya akan didapatkan 100.000 kebaikan. Yang didapat oleh suami itu juga akan didapatkan oleh istri. Bagaimana sebenarnya, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah qobliyah subuh ya. Qobliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan isinya. Nabi itu sangat konsen, sangat perhatian dengan sholat qobliyah subuh. Sampai-sampai pada suatu waktu Nabi ini terlambat sholat qobliyah subuh. Terus berangkat ke masjid sholat subuh. Ya, begitu ke sholat subuh, Nabi mengerjakan qobliyah subuh setelah subuh. Pernah di suatu saat ya. Bukan ba'diyah subuh namanya itu, mengkodok qobliyah subuh. Artinya mengkodok, mengganti, membayar qobliyah subuh yang ketinggalan. Ya, karena sesuatu yang sunnah bagi kita, bagi Nabi hukumnya wajib. Kayak sholat tahajud bagi Nabi wajib, sholat duha wajib. Ya, tapi Nabi mencontohkan rokaat-rokaatnya itu adalah sebagai pelajaran bagi umatnya. Ya, artinya kayak sholat duha nih, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Itu mah terserah umatnya, karena bagi kita sunnah, bagi Nabi kan wajib. Sama sholat ya qobliyah subuh bagi Nabi wajib. Ya. Sehingga setelah sholat subuh pun Nabi mengkodoknya, bukan ba'diyah subuh, karena ba'diyah subuh nggak ada, mengkodok sholat subuh. Bagi orang yang terbiasa loh ya, terbiasa qobliyah subuh, kan nggak enak nih. Pada suatu saat dia kesiangan, tahu udah azan kan udah nggak ada qobliyahnya, ya. Akhirnya dia ganti dengan qobliyahnya dikodok. Usolin sultan qobliyatan, dia tetap qobliyatan subuhi kodohan lillahi ta'ala. Saya niat sholat qobliyah subuh kodok karena Allah Ta'ala. Karena dia terbiasa. Kalau yang nggak biasa, ya udah mau dikodok. Orang biasanya nggak sembahyang qobliyah subuh, soal-soal gimana? Mengkodok qobliyah subuh. Kita jadi fitnah nama. Iya, habis subuh kan nggak boleh sholat. Habis subuh nggak ada sholat. Iya, dia sholat qobliyah subuh. Emang dia biasa? Itu mengada-ada. Ini yang terbiasa sholat qobliyah subuh. Kalau memang kesiangan, nggak sengaja, boleh dilakukan setelah sholat subuh. Itu artinya apa? Ya karena memang terbiasa mengkodok. Kodok kan membayar. Karena kalau nggak dibayar nggak enak perasaannya itu ya. Bukan enaknya gimana? Ya bolehlah dikodok. Sama sholat duha, terbiasa sholat duha istiqomah, tiba-tiba ada halangan yang nggak dia
Jadi kan kalau nggak di sholat saja itu kan nggak enak. Hanya dikerjakan setelah zuhur, ya nggak apa-apa. Kalau terbiasa, istiqomah dia di situ, pengennya istiqomah. Apa ya? Kalau kita mah udah ketinggalan udah aja. Kalau punya nggak istiqomah ya nggak usah. Nggak istiqomah, suatu waktu doang. Nah kalau seorang istri itu bagaimana suaminya? Pahalanya istri itu kenapa lebih baik sholat di rumah? Ya, karena sudah diwakili sama suaminya. Kalau suaminya sholatnya di masjid berjamaah, rumahnya kebagian rahmatnya. Tapi kalau suaminya sholat cuma di rumah, masjidnya nggak kebagian. Masjidnya nggak kebagian rahmatnya. Makanya orang laki sholatnya di masjid, biar rumahnya dalam lingkungannya kebagian rahmat. Kan pusat rahmatnya di bumi, di tempat-tempat ada tempatnya Bu ya. Pusat rahmat itu kalau di masjid-masjid itu pusat rahmat, pusat kasih sayang. Di situ tidak ada pertikaian, tidak ada sesuatu yang omongan duniawi. Ya, di masjid orang sama, sujudnya sama, rukunya sama, menghadapnya sama, semuanya sama, satu arah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya disitulah yang paling banyak rahmat di bumi, di rumah-rumah Allah, di masjidnya, di musholahnya. Nanti dari rumah Allah, habis bertamu ke rumah Allah, suami ibu pulang bawa oleh-oleh rahmat. Iya, ya. Gimana kalau ibu-ibunya mau sholat di masjid? Ya tidak dilarang. Boleh, gak apa-apa, yang penting tidak ada fitnah. Ya, yang dihadirkan kan ada fitnah di perjalanannya, ada di masjidnya. Ya, makanya sebaiknya ibu-ibu mencegah itu darul mafasid muqaddamu al masalih, mencegah sesuatu kerusakan lebih daripada kemaslahatan. Ya, baiknya di rumah, di kamar itu paling utama kalau di perempuan. Ya, mau susah-susah ke masjid ngapain kan gitu. Nanti jadi fitnah aja. Ya, mendingan di rumah. Diwakili sama suaminya. Ya. Makanya ibu tugasnya doronglah suami supaya ke masjid. Nggak dapat rahmat. Biar kebagian rahmatnya. Kalau di rumah, iya. Di satu nilainya sholatnya. Kalau ke masjid kan 27 rakaat derajat dari tinggi. Kalau di rumah satu, iya kalau diterima. Kalau enggak, ya udah nggak ada nilainya. Kenapa? Kalau nggak khusyuk, ya udah bablas. Ya kalau di berjamaah kan imamnya nggak khusyuk, makmumnya pondok khusyuk. Yang mana khusyuk, soalnya yang khusyuk kan saling menutupi. Kalau berjamaah kan enak. Lagi lah Islam yang berjamaah, tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Islam tuh nggak egois, tapi berjamaah. Mau masuk surga ajak aja. Ya, kalau mau neraka masuk aja sini. Nanti di bab sholat jamaah. Yang jelas seorang istri yang soleha mendorong suaminya sholat berjamaah masjid, dan istri akan mendapatkan pahala seperti suaminya. Gak ngerjain enak tuh di rumah aja. Dapat pahala. Iya, asal ibu ikhlas. Dapat pahalanya 27 itu ya, Pak Ustaz. Dapat pahalanya 27 derajat. Bisa lebih. Istri, misalnya suaminya ke masjid, istri di rumah, Iya, dapat pahalanya dapat. Iya. Istri kan ya, bagian dari suami itu kan istri, Bu. Istri itu kan tulang rusuk suami, ya kan? Ya udah. Gimana? Suaminya dapat, kan ibu duluan yang makan, gitu. Suaminya nyari, ibu duluan yang makan, gitu. Iya. Berkahnya dibawa ke rumah. Berkahnya dibawa ke rumah. Yang gemuk siapa? Istri. Berkat dulu. Suaminya kenapa kemana-mana? Bagi perempuan tuh masuk surganya gampang. Ya, sholat, puasa pada bulannya, taat sama suami, segala hormat, cuma segitu. Nggak ada kewajiban dari nafkah. Ya, perempuan sekarang ditambah sendiri dari nafkah. Mudah-mudahan Tuhan itu yang paling ikhlas dikerjakan. Itu tadi di hadis contohnya ada yang 4 minimal ya, minimal. Ya, lebih banyak lebih baik. Ya. 4. Ada hadis yang tadi itu baru baca 1 hadis. Hadis yang kedua ya 12. 12. Hadis yang ketiga 8. Ya.
masa urusan yang sedikit daripada yang banyak kan begitu ya. Ikhlas ya. Intinya adalah afdolnya kita ini yang ikhlas kita kerjakan. Iya 4 sama 8 ikhlas ayo. Baikkan mana? 8. Ya baikkan yang banyak ya. Lebih banyak yang kita kerjakan dasarnya ikhlas, upahnya juga lebih banyak ya. Umpamanya gini, kayak terawih 20 sama terawih 8 ya, 8 ikhlas, 20 nggak ikhlas 8. dibayangkan 20 ikhlas, 8 ikhlas dibayangkan yang 20 yang gerakannya lebih banyak Lebih banyak. tujuannya lebih banyak dan sebagainya ya itu. Jadi silakan aja kalau yang berpendapat yang afdal itu 4 rakaat, memang Nabi pernah kerjakan keseringan 4 rakaat. Suatu saat Nabi 12 rakaat, suatu saat 8. Ya silakan. Masih kurang 4 lah, tambah lagi kan. Orang waktu nggak kemana-mana, silakan 6. Banyak. Tambah lagi 8, silakan. Pengen 12 sekali-sekali. Pengen bikin gedung di surga, bagus. Masa nggak pengen bikin bangunan di surga 12 rakaat? Ada hadisnya juga. Syukur 12 terus, ya nggak apa-apa kalau kuat. Bikin bangunan tiap hari 12 rakaat, 12 rakaat, 12 rakaat. Udah mau terima semua, bangunannya banyak masuk dan bagi-bagi. Ya, coba ya. Ya, afdol adalah niatnya ikhlas karena Allah. Amin. Semuanya afdol. Mau 4 rakaat ya nggak salah, mau 8, mau 12 ya nggak salah. Ya, yang nggak ngerjain juga nggak salah, tapi rugi. Yang salah, yang nyalain. Nyalain. 4 salah, 8 salah, 12 salah. Kerjain juga ya. Ya, kok nggak kerjain? Ya, ya udah rugi nyalain ya. Yang penting kita ketika orang beramal 2 rakaat bagus, 4 rakaat bagus, 6 bagus. Yang penting dia ngerjain, dia beramal ibadah. Dan kita jangan ngomelin orang lah, kita mendingan ngomelin diri kita sendiri. Bagaimana saya, gitu ya. Kalau saya udah merasa barang, wafil ini semua. Alhamdulillah alam. Baikkan apa yang kami lakukan pada syarikat nafsi. Allah Ta'ala bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.